Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 26 September tahun 2021 kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak bisa nikmat ini kita syukuri kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian, yaitu pembahasan kitab Al-Muzani rahimahullah, Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Jadi penjelasan sunnah, penjelasan akidah, yang ini adalah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, di mana beliau ingin menjelaskan akidah-akidah untuk orang yang bertanya kepadanya, dan akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Muzani, sebagaimana yang di awal kita sampaikan, bahwa beliau adalah tokoh ulama dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sangat wara, yang sangat takut dirinya jatuh dalam kemaksiatan, yang sangat takut dirinya terjatuh pada kesesatan. Maka beliau mengarang kitab ini untuk mengajak, untuk dirinya dan untuk mengajak orang lain yang membaca buku karya beliau, yaitu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita sudah sampai pembahasan yang sudah banyak sudah banyak bab yang kita lewati Namun kita akan melanjutkan bab tentang penghuni neraka dan penghuni surga Berkata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun." Al-Imam Al-Muzani menyatakan bab tentang penghuni neraka dan penghuni surga. Beliau mengatakan, "Summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla." Kemudian dia menciptakan beliau menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni surga, yaitu dari keturunan Adam. Fahum bi a'malihim bi masyiatihi amilun. Orang-orang tersebut yaitu para penghuni surga
adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuzun. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nar ahla fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa azanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penduduk neraka juga dari kalangan ataupun anak-anak Adam. Fa khalaqa lahum a'yuna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata-mata, menciptakan mata penglihatan. La yubsiruna biha, namun tidak mereka menggunakan mata-mata tersebut menggunakan mata, manusia menggunakan mata tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azanan la yasma'una biha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga-telinga manusia akan tetapi penghuni neraka la yasma'una biha, mereka tidak menggunakan telinga tersebut untuk mendengarkan ketetapan Allah, tidak mendengarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa quluban la yafqahuna biha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati-hati manusia la yafqahuna biha, namun mereka tidak tunduk taat dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum bizalika 'anil huda mahjubun. Fahum, mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk Allah Jadi orang-orang yang penghuni neraka itu terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, disebabkan tadi karena mereka tidak menggunakan matanya untuk dalam rangka taat kepada Allah, tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat ataupun mendengarkan peringatan-peringatan maupun perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki hati tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penghuni neraka mereka mahjubun anil huda, mereka itu hatinya tertutup dari ataupun terhalang dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi a'mali ahlin nar bisabiqi qadarihi ya'malun. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Bab ini bab yang kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang kita baca dari awal sampai terakhir, bab ini yaitu tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Al-Imam Al-Muzani sekali lagi mengajak kita untuk memperhatikan masalah iman, memperhatikan masalah iman, khususnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah bahas tentang beriman kepada takdir Allah, yaitu bagaimana takdir Allah, yaitu iman yang keenam sebagaimana dalam hadis Jibril Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Jibril, maka Jibril yang berwujud manusia, hadis yang cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Jibril bertanya pada pertanyaan yang kedua, mal iman, apa itu iman? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak? Rukun iman ada 6 Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab, bukan hanya kepada kitab Al-Quran saja, tapi kitab-kitab yang sebelumnya juga pernah diturunkan oleh
yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk mengimani kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Kita juga harus beriman bukan hanya kepada nabi, ya, bukan hanya adanya nabi, tapi kita beriman pula bahwasanya Allah pernah mengutus para rasul, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara iman, ya. Wal yaumil akhir. Kemudian rukun iman yang kelima adalah kita juga, ya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beriman yang kelima adalah iman kepada hari akhir, kepada adanya hari kiamat, ya. Maka kita wajib, ya, untuk mengimani, mempercayai, ya, meyakini adanya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat, ya? Yaitu di waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi kiamat itu benar-benar akan terjadi, ya. Kehidupan akhirat itu akan ada, namanya dengan sesuai dengan namanya, yaitu akhirat, yaitu kehidupan yang akhir, ya. Berarti bukan kehidupan yang ula, bukan kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu, ya, khairun laka, memperhatikan masalah akhirat itu lebih baik daripada kita memperhatikan urusan dunia. Minal ula, ula itu artinya dunia, ya. Maka hal itu kita harus imani. Kita diajak untuk beriman, ya, kepada hari akhirat. Dan yang terakhir, ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, khairihi wa syarrihi. Baik takdir itu yang kita rasakan itu adalah baik, ya, takdir yang menyenangkan, maupun takdir, ya, syarrihi, ataupun takdir yang buruk, ya, yang kita semua orang, ya, secara fitrah manusia tidak menyukai takdir tersebut, ya. Contohnya apa takdir buruk? Ya, ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ya, ditimpa sesuatu yang menyakitkan, baik sakit itu, ya, berupa jasad kita maupun sakit itu berupa hati kita, ya. Ya, ada orang yang suka sakit hati begitu, ya. Tertimpa sesuatu dia sakit hati. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, ya, sesuatu yang sudah terjadi, kejadiannya sudah jelas, waktunya sudah jelas, ya, di hadapan kita. Kita tahu jam berapa, ya, detik keberapa, menit keberapa. Takdir, ya, itu selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan kita, ya, adalah, ya, kaum muslimin, ya, yang harus tunduk, pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik itu takdirnya baik maupun takdirnya buruk. Ya, kalau takdirnya menyenangkan kita, semua orang bahagia, ya enggak? Tapi kalau takdirnya buruk, ya, semua orang, ya, mungkin, ya, menggerutu, ya, tidak suka dengan sesuatu yang dibencinya, ya. Itu adalah takdir. Maka yang menjadi wajib bagi kita itu adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, takdir itu, ya, baik takdir yang ditentukan di dunia maupun takdir yang ditentukan di akhirat, ya. Takdir yang ditentukan di dunia kita rasakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, dalam kehidupan kita. Setiap saat kita, ya, mendengarkan berita sedih, ya, berita tidak menyenangkan, iya enggak? Dan juga kita juga mendengar kabar-kabar yang baik, ya, kabar yang menyenangkan, ya. Maka hal tersebut terjadi di dunia. Dan takdir juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir, ya, masuk surga ataupun masuk neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, ya. Jadi di sini, ya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ingin menekankan kembali, ya,
ingin mengajak kita untuk selalu beriman kepada Allah terhadap takdir. Dan kita semuanya sudah ditakdirkan nanti di akhirat, ya, apakah kita sebagai penghuni surga ataukah kita sebagai penghuni neraka. Semua kita, ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang hadir, saya termasuk, saya tidak tahu apakah saya penghuni surga, ya, ataukah, ya, siapa di antara antum, ya, yang penghuni surga, ataupun kita juga tidak tahu. Wal-iyazubillah, kita berlindung kepada Allah agar kita bukan termasuk para penghuni neraka, ya. Jadi, ya, Al-Imam Al-Muzani ingin menjelaskan di sini, ya, banyak orang yang, ya, terjatuh dalam kesalahan dalam mengimani bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tepat sasarannya, ya. Ketika dia beramal baik, ya, Allah akan mentakdirkannya dia masuk surga. Namun ketika, ya, orang-orang tersebut, ya, beramal buruk, berbuat dosa, maka dia akan ditempatkan di neraka. Kita semuanya tidak ada yang tahu, ya, akhir hidup kita, tempat terakhir kita di akhirat itu apakah di surga ataupun di neraka. Kita tidak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah banyak amalan-amalan menuju surga, ya, dan banyak juga amalan-amalan menuju neraka. Kita tinggal milih, ya, kita tinggal pilih di dunia ini apakah kita termasuk orang-orang, ya, yang, ya, mengamalkan amalan-amalan penduduk surga ataupun kita mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, "Summa khalaqalil jannati min dzurriyyatihi ahla." Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah beliau menjelaskan, ya, tentang judul yang sebelumnya, ya, tentang keimanan tentang Nabi Adam alaihi salam, keimanan kita terhadap, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi assalam. Summa khalaqalil jannati min dzurriyyatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Ya. Siapa keturunan Adam? Manusia, ya. Di sini Al-Imam Al-Muzani ingin mengajak kita sebagai manusia bahwasanya kita punya potensi untuk masuk surga, punya potensi. Namun kita tidak bisa menjamin diri kita masuk surga. Tergantung amalan yang kita perbuat di dunia, dari kita mulai hidup sampai kita meninggal, ya. Itu semuanya tergantung daripada, ya, amalan yang ada di dunia, ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Muzani menekankan, kemudian dia menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Ya, maka keturunan Adam, ya, ini sudah ditentukan, sudah diciptakan penghuni surganya. Jadi sudah ada penghuni surga, ya, yang orang-orangnya adalah kita, ya, yang ada di sini, ya, ataupun kita semua yang di dunia, itu Allah sudah pilih siapa saja penghuni surga. Itu dari manusia, dari kalangan manusia. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun, ya. Orang-orang tersebut, ya, para penghuni surga itu, ya, adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghuni surga, ya, itu adalah orang-orang yang telah mengamalkan amalan-amalan para penghuni surga. Dan amalan-amalan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan penduduk surga itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kita masuk masjid tepat waktu, ya, hari ini, setiap hari, ya, bahkan, ya, kita selalu memperhatikannya. Itu semua sudah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ada nggak kehendak kita? Ada, ya. Kita berkehendak, namun kehendak kita di atas kehendak Allah. Kita berbuat dosa, juga itu kehendak Allah. Nah, di sini orang-orang para penduduk surga, ya, mereka beramal amalan-amalan surga itu sudah berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua yang kita lakukan, ya, kesehariannya,
dari amalan-amalan baik itu Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan, telah Allah kehendaki, ya, dan itu sudah berada di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuzun. Mereka, ya, mereka itu siapa? Mereka para penduduk surga itu, ya, dari kalangan manusia, melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya, ya. Jadi sesuai dengan kekuasaan Allah berkuasa, ya. Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Kita, ya, berbuat baik, ya. Perbuatan baik itu memang kita mampu untuk melakukan perbuatan itu, ya nggak? Misalkan kita punya kebaikan, ya, seseorang senang bersedekah, ya. Setiap saat dia melihat, ya, kotak infak, dia selalu mengambil, ya, merogoh dompetnya, kemudian dia langsung memasukkannya ke dalam kotak infak. Atau dia melihat orang lain kesusahan, dia sedekahkan. Itu mudah sekali dilakukan, ya. Seolah-olah dia menguasai apa? Seolah-olah dia menguasai semua apa yang ada pada dirinya, ya. Dia menguasai hartanya. Namun kekuasaan tersebut sampai dia memasukkan hartanya ke dalam kotak sedekah, itu juga berada di atas kekuasaan Allah. Allah berkuasa, ya. Maka kita melakukan sesuatu, semua, ya, apa yang kita lakukan itu berada di atas kehendak dan kekuasaan Allah. Maka di sini dikatakan wa bi qudratihi, ya, wa bi iradatihi yanfuzun, ya. Mereka semua, ya, orang-orang yang, ya, penduduk surga, ketika di dunianya dia melakukan amalan-amalan, yang amalan-amalan itu terjadi karena sesuai kehendak Allah. Ya. Jadi, ya, Allah sudah menciptakan, ya, penduduk surga dan penduduk neraka. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apakah kita termasuk penduduk surga, dan kita berharap, ya, tentunya kita semuanya berharap untuk menjadi penduduk surga, ya nggak Pak? Kita berharap dan kita berlindung kepada Allah untuk, ya, dijauhi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, ya, penduduk surga dan Allah telah menciptakan penduduk neraka? Di antara dalil yang masyhur, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa lil jannati ahla." Nah, ini udah jelas, ya. Jadi ini kalimatnya hampir seperti yang dilakukan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Muzani, ya. Innallaha khalaqa lil jannati ahla. Ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan penduduk untuk surga. Ya, jadi Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, ya, penduduk khusus untuk surga. Ya. Jadi surga itu, ya, sudah diketahui calonnya, Pak. Ya, calon-calon surga itu orangnya udah ada di dunia saat ini ataupun dari zaman, ya, dahulu sampai hari kiamat itu orang-orangnya sudah ditentukan, Pak. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, innallaha khalaqalil jannati ahla. Sesungguhnya Allah telah menciptakan penduduk untuk surga, ya. Jadi khusus untuk surga, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalamnya ada penduduk yang diciptakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk surga. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan penduduk surga itu saat, ya, penduduk surga itu masih di sulbi bapaknya. Masih ada di mana? Sulbi bapaknya. Maksudnya apa? Di sulbi bapak mereka, ya, maksudnya berada di keturunan, ya, bapak mereka. Misalkan, ya, kita punya anak, ya, ya, keturunan kita itu sudah ditentukan mana yang penghuni surga, mana yang penghuni neraka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penduduk surga, ya, saat mereka masih di sulbi ayah mereka, di sulbi ayah mereka. Paham, ya?
Jadi ketika ya jadi gimana manusia ya dari zaman dulu sampai hari kiamat ya, itu sudah ada penduduk-penduduk surga yang Allah tentukan, itu sudah ada pada saat disulbi ayah-ayah mereka. Ya, anak-anak kita ya, atau kita punya ayah ya. Ayah kita itu dalam sulbinya ya adalah kita misalkan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Ya. Wa khalaqa lin-nari ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah juga menciptakan penduduk untuk neraka. Ya, jadi Allah menciptakan penduduk khusus untuk neraka ya, yang penduduk itu telah diciptakan sejak penduduk neraka itu yang Allah tentukan masih ada di dalam sulbi ayah-ayah mereka. Ya, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menentukan penduduk surga dan penduduk neraka itu dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi bukan berarti ya kita ya nanti ya akan di sana ya, di surga atau di neraka ya, sudah ada kepastian, tidak ada ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memastikan orang-orang yang kita tidak tahu siapa orangnya yang penduduk surga dan siapa orangnya yang penduduk neraka ya. Ini adalah ya hadis ya yang mengajak kita untuk beriman kepada takdir Allah ya. Takdir apakah kita termasuk penghuni surga ataukah kita termasuk penghuni neraka. Ada lagi dalil yang ini juga lebih ya menekan ya bahwasanya ya seseorang itu apakah dia penghuni neraka ataupun penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama para sahabat yaitu menguburkan jenazah ya, mengurus jenazah kemudian sampai menguburkannya, itu Rasulullah bersama para sahabat ya. Jadi diantara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat adalah mereka bersama-sama ya mengurus ya orang-orang yang meninggal ya, orang-orang yang wafat ya, dikubur jenazah. Setelah selesai ya penguburan ataupun pengurusan jenazah sampai ya, dikuburkan ya, salah seorang sahabat di antara mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin ya illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Perhatikan ya, Rasulullah ketika duduk ya, dalam hadis Muslim ya, juga disebut di dalam hadis Bukhari ya, Rasulullah SAW setelah selesai mengurus jenazah sampai dikuburkan, pernah dia duduk ya dengan tongkat ya. Kemudian Rasulullah berkata ya, perkataan Rasulullah itu adalah sabda ya, sabda Nabi SAW. Nabi SAW setelah dia memperhatikan jenazah dikuburin ya, dia berkata di hadapan para sahabat. Apa perkataan beliau? Apa sabda beliau? Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah ya." Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin," tidaklah ada seorang pun di antara kalian ya, illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, kecuali ya tidaklah ada di antara kita kecuali kita itu sudah ditentukan maq'aduhu, tempatnya ya, apakah tempat kita di neraka ataukah tempat kita di surga. Ini Rasulullah SAW berkata seperti ini, para sahabat itu tercengang ya, mereka tercengang. Wah, kalau begitu ya, kalau kita sudah ditentukan diri kita masuk neraka dan diri kita masuk surga ya, maka kenapa kita beramal gitu ya? Kenapa kita melakukan sholat ya? Kenapa kita melakukan zakat? Kenapa kita setiap bulan Ramadan kita saum di bulan Ramadan? Iya. Maka pertanyaan tersebut itu sudah dijawab Pak. Jadi kita nggak usah nanya lagi ya.
Jadi udah ada jawabannya, ada pertanyaan, ada pernyataan, langsung timbul di situ ada pertanyaan. Yang bertanya itu adalah sahabat. Ya, jadi kalau sahabat bertanya, ya, berarti kalau yang jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berarti pertanyaan dan jawaban itu harus kita perhatikan, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka ridwanullah ajmain, ya, mereka para sahabat yang kita jadikan standar, ya, standar sumber ilmu. Ya, setelah apa? Setelah Al-Quran, As-Sunnah, maka kita mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat itu gelisah, Pak, ketika mendengarkan, ya, sabda Nabi bahwasanya, ya, kita itu semuanya sudah ditentukan penghuni surga atau penghuni neraka. Tempat kita di surga ataukah tempat kita di neraka. Masalahnya kalau kita di dunia itu bukan tempat hakikat kita, bukan hakikat tempat kita. Ya, kita di rumah ataupun di dunia, ya, berusaha keras, ya, bahkan berlomba-lomba untuk mencari dunia, ya. Kita cari pekerjaan yang layak, ya, kita cari harta yang banyak, ya, ada yang menghalalkan segala cara mungkin, ya. Ada yang dia mencari yang halal, benar-benar cari yang halal, tapi dia berusaha untuk dunia, ya, sampai dia mendapatkan kenikmatannya. Padahal dunia itu bukan hakikat tempat kehidupan kita. Hakikat tempat kehidupan kita itu di mana? Di akhirat. Cuman dua penentuannya, apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka. Nah, Rasulullah SAW ini bersabda dengan sabda ataupun dengan perkataan yang sungguh membuat para sahabat bertanya. Untung ada yang bertanya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini ada yang bertanya. Rasulullah SAW ditanya, ya, oleh para sahabat ketika Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Kalian itu, ya, tidaklah, ya, kecuali tempat kalian itu sudah ditentukan apakah di surga ataupun di neraka. Para sahabat bertanya, apa pertanyaannya? Kata sahabat, ya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya, dia bertanya, ya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita pasrah, ya, pasrah bersandar pada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, dan kita tidak usah ataupun kita lebih baik meninggalkan amal perbuatan, amal-amal baik, amal ibadah, karena kita sudah ditentukan kita itu masuk surga ataukah kita sudah ditentukan masuk neraka. Jadi ada yang bertanya, para sahabat, ya, salah satunya adalah bertanya, wahai Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah beramal aja deh, ya, karena kita sudah, masing-masing kita sudah ditentukan, ya, oleh Allah, baik kita tempatnya di surga ataupun tempatnya di neraka. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menjawab tidak, ya. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan i'malu. Ya, tadi kan sahabat mengatakan wa nada'ul amal. Sebaiknya kita meninggalkan amalan sajalah. Kita nggak usah sholat, kita nggak usah zakat, kita tidak usah beramal ibadah. Ya, kalau memang takdir itu sudah ditentukan, takdir kita masuk surga ataupun takdir kita masuk neraka, kita lebih baik pasrah saja dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa kata Rasul? I'malu. Ya, jawabannya beramalah kalian. Kalian berusaha untuk beramal, jangan diam, jangan bergantung dengan takdir. Takdir itu diimani. Ya, takdir itu adalah masalah rukun iman. Ya, bukan berarti kita bergantung pada takdir, tidak. Ya, jadi Rasulullah SAW membantah, mengatakan i'malu. Ya, jangan tinggalkan amal, i'malu. Jangan tinggalkan usaha kita untuk rajin sholat. Jangan, ya, tinggalkan untuk bersedekah. Jangan tinggalkan untuk melaksanakan amal-amal
yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bahwasanya ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu muyassarun lima khuliqalahu. Ya, segala sesuatu itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya penciptaannya, untuk takdir penciptaannya. Jadi Allah sudah menciptakan takdir ya, seseorang itu masuk surga. Allah itu telah mudahkan orang itu untuk melakukan amalan-amalan surga. Ya. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah, kata Rasul ya. Barang siapa yang termasuk orang yang berbahagia, ataupun barang siapa yang termasuk dirinya adalah penghuni surga atau penduduk surga, fayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk beramal amalan penghuni surga. Wa amma man kana min ahli syaqa ya, fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Barang siapa ya yang termasuk orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang merupakan penduduk neraka, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ya penghuni neraka ya. Jadi Rasulullah SAW sudah menetapkan ya, dan menjawab pertanyaan tadi. Kita tidak boleh bergantung dengan takdir. Takdir itu sekali lagi diimani. Kita beriman bahwasanya Allah mentakdirkan adanya takdir baik dan adanya takdir buruk. Harus ditancapkan di dalam hati kita bahwasanya Allah benar-benar mentakdirkan. Ya, Allah telah menentukan, telah mengkadarkan ya. Telah mengkadarkan sesuatu ya, sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Allah yang menentukan. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Nah, ini jangan sampai hilang. Ya. Keimanan ini jangan sampai hilang ya, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya orang-orang ya yang memahami ya salah dalam masalah iman terhadap takdir. Mereka menganggap ya bahwasanya takdir Allah itu tidak ada. Ya, Allah itu tidak menentukan. Segala sesuatu itu penciptanya adalah manusia ya. Maksudnya kita berbuat sesuatu itu sudah sudah diciptakan oleh manusia. Kita mau berbuat ini, kita mau berbuat itu ya, adalah semuanya hasil daripada ciptaan manusia ya. Jadi padahal yang menciptakan sesuatu itu terjadi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada seorang ya pembuat robot ya, membuat robot itu tercipta ya. Yang menciptakan siapa? Menciptakan pada hakikatnya Allah. Dia bisa ya sampai dibuat kakinya, dibuat badannya, kepalanya ya. Itu yang menciptakan pada hakikatnya Allah. Yang menciptakan perbuatan membuat robot ya, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi robot itu terjadi misalkan ya, dan itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya orang-orang banyak yang tidak percaya dengan takdir karena mereka tidak percaya bahwasanya Allah mempunyai takdir, karena ya semua yang terjadi itu buah tangan manusia ya. Semua terjadi adalah amalan-amalan yang diciptakan oleh manusia. Padahal amalan yang diciptakan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka ya, ada segolongan ya yang tidak mempercayai adanya takdir atau mengingkari adanya takdir. Kalau misalkan mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ini berarti sudah mengurangi rukun iman. Betul tidak, Pak? Ya. Ini mengurangi rukun iman, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh beriman kepada yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Ya, jadi ada orang yang menyatakan ya dirinya tidak
mengingkari ataupun dirinya mengingkari adanya takdir ya. Ini adalah aliran qadariyah ya. Aliran qadariyah ya. Kita harus berlepas diri dari pemikiran ini ya. Dalam riwayat ya, qadariyah itu pertama kali dimunculkan yang pertama kali di Basrah ya. Di Basrah di Irak. Ya itu terjadi zaman dahulu ya, di zaman ulamanya padahal banyak ya. Ulama-ulama dari kalangan para sahabat banyak. Ya di sana ada Abdullah bin Umar, ya ada Abdullah bin Zubair, ya. Mereka semuanya ada. Ya, seharusnya mereka bertanya kepada para ulama dari kalangan para sahabat. Ada di antara mereka pencetus daripada aliran qadariyah, yaitu mereka yang tidak mempercayai adanya takdir. Mereka mengingkari takdir Allah, mengingkari rukun yang keenam. Yang rukun keenam ini adalah yang harus kita percayai, yang kita imani, ya bahwasanya beriman kepada yang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdirnya baik maupun takdir Allah yang buruk. Ada yang mengingkari ya. Muncul pertama kali di Basrah, dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani ya. Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani ini adalah tokoh ya dari kalangan orang-orang cerdas ya, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli ilmu ya. Namun dalam masalah keimanan ya, beliau mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, otomatis dia mengingkari hadis yang diriwayatkan ya oleh Umar bin Al-Khattab, hadis Jibril yang menjelaskan tentang iman, ya rukun iman yang 6, salah satunya yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik yang takdir baik maupun takdir buruk ya. Maka kita berlepas diri dari ya pemikiran ini ya, pemikiran mengingkari takdir ya. Sekali lagi Al-Imam Al-Muzani ini ingin apa? Ingin mengajak kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara takdir tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan penghuni surga dan penghuni neraka ya. Kemudian setelah ya sahabat ini bertanya ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja ya. Kita pasrah saja dengan takdir Allah." Karena dia karena dia takut ya kalau dikatakan orang yang tidak beriman terhadap takdir. Maka setelah mendengar pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita itu sudah ditentukan penghuni surga dan penghuni neraka, maka salah seorang sahabat ya menyatakan diri ya bahwasanya, afala nattakilu ala kitabina, apakah tidak sebaiknya ya kita itu pasrah dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, wa nada'u al-amal, kita meninggalkan amal. Ini salah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, tidak, bukan begitu wahai sahabat. Ya. Apa yang Rasulullah sampaikan? I'malu, ya, beramalah, kita beramal. Ya. Jangan ada pertanyaan. Jangan ada pertanyaan apa? Jangan ada pertanyaan apakah kita termasuk penghuni surga ya ataupun penghuni neraka. Enggak usah ada pertanyaan itu. Tapi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana kita bisa masuk surga, itu pertanyaannya. Ya. Jadi jangan dipikirin kalau kita itu ini kita kalau begitu Rasulullah katakan ya, wah, kita masuk surga atau kita penghuni surga atau penghuni neraka nih. Enggak usah dipikirin ya. Enggak usah dipikirin kita itu masuk surga ataupun masuk neraka. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita masuk surga. Ya, bagaimana kita masuk surga. Ya, Rasulullah SAW telah menekankan di sini ya, ditambah ataupun dilanjutkan sabda beliau mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Jadi segala sesuatu itu ya sudah dimudahkan ya kepada takdir penciptaannya. Jadi ya setiap orang
ya, itu sudah dimudahkan. Setiap perbuatan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung ya penentuan Allah, orang itu masuk surga ataupun orang itu masuk neraka. Ya, maksudnya apa? Kalau misalkan kita ya berbuat baik, ya, kita berbuat baik, kita berat tidak melakukan perbuatan baik itu. Kalau kita merasa mudah berbuat baik itu, ya, kalau kita melihat ada orang kesulitan, kita langsung apa? Kita langsung menolongnya. Ya, kita bersedekah, ya. Jadi mudah bagi kita untuk melampias atau melakukan itu gitu, melakukan perbuatan baik. Mudah bagi kita untuk sholat berjamaah, ya. Mudah bagi kita untuk berbuat ya amal soleh, ya. Jadi semuanya sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka menegakkan suatu takdir penciptaannya. Maksudnya ya orang itu sudah, misalkan Allah Subhanahu wa taala ya telah menentukan si fulan, misalkan si fulan ya dia ditentukan untuk masuk surga ataupun dia telah ditetapkan untuk ditempatkan di surga. Kita nggak tahu, tapi Allah yang tahu. Misalkan ya Allah menetapkan si fulan, fakullun muyassarun, kata Rasul, maka semuanya sudah dimudahkan baginya, ya. Dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, dia melakukan amalan-amalan baik, melakukan amalan-amalan soleh, maka akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, juga dimuyasarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu dimudahkan, ya. Apabila si fulan lagi, misalkan si fulan melakukan apa? Melakukan dosa. Dia mudah melakukan dosa, ya. Dia mudah untuk melakukan maksiat, ya. Maka akhirnya dengan perbuatan itu mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Maka Rasulullah katakan di sini, ya, setelah ditanya oleh sahabat, ya, kalau begitu apakah kita tidak sebaiknya pasrah ya Rasulullah, soalnya kita sudah ditentukan nih, kita penduduk surga ataupun kita sudah ditentukan mana yang penduduk neraka. Ya, maka kita tidak usah beramal, kata Rasulullah SAW, malu beramal, ya, jangan bergantung pada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi, jangan dipikirkan apakah kita akan masuk surga ataupun masuk neraka. Jangan dipikirkan. Yang harus kita pikirkan bagaimana nih, ya, amalan-amalan kita, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, ya, ataukah sebaliknya kita termasuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, ya. Setiap orang banyak, ya, berbeda-beda, ya. Mereka ada yang mengaku dirinya, oh saya penghuni surga, ya, jadi sepertinya saya udah layak ya masuk surga, ya, karena dia melakukan beberapa amalan, ya. Dia senang, ya, membanggakan dirinya, oh dirinya telah melakukan, ya, perbuatan-perbuatan baik sehingga dia meyakini dirinya adalah penghuni surga, ya. Belum tentu, karena kita tidak tahu ajal kita, juga kita tidak tahu sampai kapan. Ya, kalau misalkan kita mendengar ada kematian seseorang, ya, kematian seseorang itu sudah ditutup, tidak ada lagi amalan, iya enggak? Rasulullah SAW bersabda, ya, iza mata ibnu Adam, ya, in qata'a amaluhu. Kalau, ya, seorang manusia meninggal, wafat, ya, maka in qata'a amaluhu, maka terputus amalnya. Dia tidak bisa tercatat lagi amal baiknya, ya, illa min salasin, kecuali tiga, ya, kecuali tiga, sedekahtin jariyatin, ya, orang yang bersedekah jariyah amalannya akan terus mengalir, ya, dia bersedekah, berinfak untuk masjid, ya, untuk perbuatan baik, untuk kegiatan-kegiatan sosial, ya, itu dia akan apa? Ya, amalnya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal, ya. Kemudian yang kedua apa? Au amalin yuntafa'u bihi, ataupun amalan yang bermanfaat, ya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalkan kita ngajar, ya, ngajarin Al-Qur'an,
ngajarin anak kita, ngajarin istri kita, ngajarin tetangga kita, ngajarin Al-Quran, dia nggak bisa ya, nggak bisa baca Quran, sampai bisa akhirnya setiap ya apa yang dia baca, murid-muridnya baca ya, maka amalnya mengalir untuk orang yang sudah meninggal. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah ya amal doa orang-orang yang soleh, doa anak yang soleh ya, anak kita soleh ya. Awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan ayahnya, mendoakan kita ya, mendoakan kita. Maka kita berusaha bagaimana supaya anak-anak kita menjadi soleh ya, supaya kalau kita sudah meninggal itu ada aliran pahala yang masuk ke dalam kita ya, kepada si mayit. Nah ini kalau orang sudah meninggal, in qata'a amaluhu, kecuali yang 3 tadi, itu udah selesai urusannya ya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada in qata'a amaluhu, tidak ada amalan yang bisa dicatat lagi. Ya. Namun ya ketika kita mendengar orang yang sudah meninggal, dia selesai urusannya. Namun kita, bagaimana dengan kita? Kita masih ada kesempatan, masih hidup. Ya. Kita masih hidup, berarti masih punya kesempatan beramal ya, banyak beramal ya, untuk beramal amal soleh. Ya, banyak beribadah, melakukan amal-amal yang wajib ya. Perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah yang wajib ya, kita pertahankan, dan kalau bisa kita tambah ya. Jangan hanya yang wajib ya, yang sunnah kita langgengkan. Kita berusaha beramal semaksimal mungkin ya, agar kita ya benar-benar bisa meyakini, agar kita benar-benar apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya Rasulullah ya, sekali lagi jawabannya ini sangat tepat ya, beliau mengatakan i'malu fakullun muyassar. Segala sesuatu itu dipermudah ya. Kalau kita melakukan amalan itu mudah ya, melakukan amalan-amalan baik itu mudah, berarti kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri penghuni surga itu adalah dia itu mudah melakukan amalan. Dia mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Coba kita introspeksi, Pak ya. Kita bangun malam sulit apa ya? Gampang ya? Bangunnya gampang. Iya, bangunnya gampang ya. Atau orang yang sudah apa namanya? Yang sudah langgeng mungkin ya, dia amal solehnya bagus ya, setiap hari nggak pernah absen ya. Sholat berjamaahnya di depan ya, di saf depan terus ya. Tapi apakah dia sudah khusyuk begitu ya? Jadi terus ya, kita bertanya-tanya dengan diri kita. Kita sudah mudah untuk duduk di saf depan aja, itu udah bagus ya. Ataupun kita berada di posisi kebaikan ya, kita introspeksi diri kita sudah mudah atau sulit melakukan itu ya. Kalau kita sudah mudah ya, berarti pertanda ya, itu ciri amalan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal introspeksi ya, introspeksi diri kita bersedekah. Ini kayaknya kalau kita lihat ya, bersedekah untuk fakir miskin ya, anak yatim ya, kita ngasihnya berat ya, karena manusia itu kan begitu ya, fitrahnya manusia itu berat. Dia lebih condong ya, memilih untuk memikirkan dirinya dalam urusan harta ya. Untuk mengeluarkan harta itu sulit, Pak. Nah, ini adalah suatu perjuangan ya. Makanya sabar ya, salah satu sabar itu adalah sabar dalam ketaatan, Pak. Sabar itu ada 3 ya. Sabar dalam ketaatan ya, sabar untuk beramal soleh ya, itu adalah ya sabar untuk beramal soleh. Kita sabar terhadap melanggengkan sholat wajib ya, tadi sholat sholat malam ya, kita bersabar untuk bangun ya, sabar bangun, ngantuk orang pada tidur kita bangun. Kemudian sabar yang paling susah itu adalah sabar dalam ketaatan beramal solehnya, itu apa? Berinfak, bersedekah. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu mencantumkan ya, hadis pertama itu adalah ya,
tentang sabar, ya. Rasul Al Imam An-Nawawi rahimahullah itu memotivasi kita dalam sebuah hadis, ya, untuk ya beramal amal soleh. Yang pertama dia bilang apa? At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Ya, yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman. Yang pertama, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bersuci itu adalah setengah daripada iman, ya. Kita bersuci, ya, bersuci dari hadas, ya, yang kelihatan, ya, ataupun yang tidak kelihatan. Karena kotoran itu ada yang tidak terlihat. Apa kotoran yang tidak terlihat? Kotoran yang tidak terlihat itu, ya, adalah kotoran berbuat maksiat, ya. Berbuat maksiat itu adalah kotoran, Pak. Ya, kita berbuat dosa, itu kotoran. Tapi kotorannya yang maknawi, yang sifatnya tidak terlihat. Maka Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Ya, kita wudu, makanya Rasulullah mengajarkan wudu, mengajarkan mandi jinabah, itu bersuci. Tapi bukan hanya itu bersuci, termasuk bersuci untuk menghindarkan dari dosa. Banyak bertaubat, mengangkat dosa-dosa kita dengan cara bertaubat. Maka Rasulullah, ya, memotivasi kita sabar dalam bersuci. At-tuhuru syatrul iman, ya. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Rasulullah juga memotivasi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah, ya, kita ucapkan setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, kemudian sampai subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah bukan sekali dua kali, bukan hanya setiap ba'da sholat, tapi setiap saat kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita ditimpa musibah, tetap kita baca alhamdulillah. Kita dikasih nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini dimotivasi oleh Rasulullah. Kita sabar untuk berucap alhamdulillah. Baik itu kita dalam keadaan baik, ya. Kebanyakan orang kalau lagi dapat rezeki baru bilang alhamdulillah, iya enggak? Giliran lagi pailit, ya, giliran lagi bangkrut, ya, dia bilang apa gitu, ya. Jadi bukan malah bilang alhamdulillah. Rasulullah mengajarkan kita, ya, dalam hadis yang sahih, iza asabahu, ya, yusirruhu, kalau ada yang menyenangkan dia, ya, kalau ada sesuatu yang menyenangkan Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan qala alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dia mengatakan begitu. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Rasulullah mengatakan alhamdulillah kalau ditimpa yang bagus, ya, ditimpa yang menyenangkannya. Ya, wa iza asabahu, ya, yudirruhu, kalau ada yukrihuhu, kalau ada sesuatu yang menimpa kepada Nabi SAW berupa sesuatu yang dibencinya, maka dia mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin, ya, alhamdulillah ala kulli halin. Maka ucapan itu dimotivasi kita bersabar di atas ucapan itu. Wa subhanallah kemudian sabda berikutnya wa subhanallah walhamdulillah, ya, tamlaul subhanallah walhamdulillah, ya, tamlaani, ya, atau tamla'u bainas samai wal bainas samawati wal ard. Ucapan ataupun kalimat subhanallah walhamdulillah, ya, kita juga harus sering tuh dimotivasi oleh Rasulullah, kita bersabar di atas kalimat itu, ya. Kemudian, ya, Rasulullah mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kita sabar berada di atas cahaya, yaitu salat. Kita sabar melakukan salat subuh, ya, orang-orang pada masih tidur, kita bangun, ya, udah dengar azan, ya, apalagi kita sholatnya harus paling depan, ya, berebut, ya, untuk berada di saf depan, ya. As-sholatu nurun, kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah cahaya. Kemudian kalimat ini yang maksud saya, ya, kata Rasulullah SAW, as-sabru diyaun, as-sabru diyaun. Kesabaran itu adalah apa? Kesabaran itu adalah, ya, dia itu artinya cahaya. Tapi bedanya cahaya nurun dengan dia sama-sama artinya cahaya. Ya, tapi kalau nurun itu cahaya yang tidak mengeluarkan panas. Ya, cahaya yang tidak mengeluarkan panas.
Kalau di planet itu yang kalau ada cahaya yang tidak mengeluarkan panas, misalkan cahaya dari mana? Dari bulan ya. Dari bulan itu cahaya yang memantulkan ya, memantulkan cahaya dari matahari. Itu cahayanya adem ya enggak? Adem, cahaya enak ya dilihat, dipandang. Ya, tapi kalau ya dia itu artinya cahaya yang memberikan rasa panas. Seperti apa? Di siang hari ada matahari ya, memberikan rasa panas. Kalau kita berjemur, kepanasan sampai berkeringat. Sabar itu kata Rasul adalah diyaun, ya, cahaya, yaitu cahaya yang panas ya. Maksudnya apa? Kita butuh panas, kita butuh latihan, kita butuh olahraga. Kita harus latih sabaran kita, terutama kesabaran ya dalam bersedekah ya, dalam bersedekah. Bahkan dalam sabda berikutnya adalah ya, as-shadaqatu burhanun ya. Rasul mengatakan as-shadaqatu burhanun ya. Sedekah, bersedekah itu adalah burhan. Burhan itu adalah bukti, maksudnya bukti keimanan ya, karena beratnya sedekah ya, beratnya sedekah. Kita bersedekah itu berat ya, bahkan dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, allazina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Bahkan orang-orang yang benar keimanannya itu, para penghuni surga itu adalah salah satunya adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang dia itu berinfak baik dalam keadaan yang lapang, banyak duit ya, wadh-dharra, ataupun dia itu yang uangnya lagi sedikit, tetap dia bersedekah. Karena bersedekah itu berat, Pak. Ya, bersedekah itu berat ya. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beramal ya, beramallah ya. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Apa itu perbuatan baik yang bisa menjadikan kita sebagai penghuni surga, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditentukan, segala sesuatu itu sudah dipermudah. Kalau kita mudah untuk melakukan perbuatan baik ya, maka ya kita termasuk penghuni surga. Kalau kita mudah, sekali lagi sebaliknya, kalau kita mudah untuk mencuri, misalkan orang mencuri kan ya, kita mencuri mudah sekali melakukan mencuri gitu ya. Korupsi itu mudah banget gitu ya. Mudah banget ya. Ya tinggal, apalagi sekarang zamannya tinggal pencet gitu ya. Ya tinggal pencet ya udah ya, korupsi misalkan, ataupun ya dia melakukan kecurangan ya, ataupun perbuatan buruk lainnya, memukul orang ya, membunuh orang. Kalau dia merasa mudah dirinya untuk melakukan itu, berarti ini adalah ciri penghuni neraka. Karena penghuni neraka itu mudah ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan dosa ya. Dosa itu ada dua, Pak ya. Ada dosa yang melanggengkan seseorang di neraka, ada dosa yang tidak melanggengkan seseorang di neraka ya. Hati-hati ya, tapi tetap aja itu namanya dosa, sama-sama neraka ya. Jangan mengatakan udahlah kalau kita nggak ke neraka nggak apa-apa lah ya, kita melakukan dosa aja dah ya, kalau kita masih muslim ini gitu kan. Jangan ya, ini bahaya. Maka segala sesuatu kalau kita dipermudah untuk melakukan perbuatan dosa ya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah ciri-ciri penghuni neraka ya. Jadi kita tinggal introspeksi diri. Kita nggak bisa menilai orang ya. Bisa jadi orang lebih baik dari kita walaupun di hadapan kita buruk, Pak. Ada orang ya yang mencap seseorang, wah ini antum nggak beres, antum pasti penghuni neraka deh. Jangan ya, jangan. Kita tidak bisa ya memvonis seseorang itu sebagai penghuni neraka, tidak bisa. Walaupun di mata kita dia setiap saat berbuat neraka ya, berbuat perbuatan neraka, kita tidak tahu ya penghuni neraka. Tapi kalau kita lihat dia perbuatannya perbuatan neraka, ya kita tahu perbuatannya adalah menjerumuskan ke dalam neraka. Tapi penghuninya kita nggak tahu dia penghuni surga atau penghuni neraka. Bisa jadi dia bertaubat, Pak. Ya nggak? Ada dalam hadis ya, saya lupa hadisnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Yang diriwayatkan oleh Tirmizi tapi hadisnya dhaif. Saya lupa
ya, tapi saya ingat maknanya ya. Saya pernah baca buku sekilas gitu ya. Jadi hadis Tirmizi ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi mensahihkan hadis ini, cuma ya hadis ini para ulama hadis mendhaifkannya. Ya. Al-Imam At-Tirmizi ya mengatakan hadis ini hasan ya, hadisnya bisa diterima. Tapi tidak dhaif banget ya, bukan terlalu dhaif ya. Hadisnya bisa diterima maknanya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya tentang hadis ini bahwasanya maknanya adalah kita tidak boleh ya kalau ada orang yang berbuat dosa kita cela ya. Wah, antum udah deh, antum suka ini ya, antum penghuni neraka deh gitu ya. Jangan mencela ya, mencela orang. Antum ya begini, antum buruk sekali ya, udah antum nanti pasti antum jadi penghuni neraka. Jangan, Pak. Ya, jangan. Ya, bisa jadi dia bertaubat ya enggak? Atau mungkin barangkali orang yang kita anggap buruk itu ya, dia sudah bertaubat tapi kita enggak terima taubatnya. Maksudnya, antum taubat kayak gini ya enggak cukup lah ya. Antum pasti penghuni neraka. Jangan, Pak. Kita tidak bisa memvonis orang bahwasanya seorang itu adalah penghuni neraka, tidak bisa. Bisa jadi dia lebih baik dari kita. Iya enggak? Mungkin orang ya setelah dia berbuat dosa ya dia taubat ya, taubatnya taubatan nusuha, taubatnya yang benar ya, taubat yang murni ya, tidak taubat asal-asalan ya. Bisa jadi dia lebih baik dari kita setelahnya. Bisa jadi dia jadi ulama mungkin ya, bisa lebih baik dari kita. Kemudian dia ibadahnya ya rutin. Kita tidak tahu. Jadi nggak boleh kita memvonis orang itu masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, kita tidak bisa memvonis seseorang ya adalah dia penghuni surga ya. Misalkan kita melihat orang ya meninggal tabrakan ya, pas kita lihat ya bibirnya senyum gitu ya. Wah, ini penghuni surga nih gitu kan. Dia senyum nih. Dia tabrakan, kenapa? Tabrakan ingin ikut kajian tapi senyum meninggalnya. Wah, ini pasti penduduk surga. Belum tentu, Pak. Belum tentu, kita tidak tahu. Tapi perbuatannya misalkan dia karena dia naik motor atau naik kendaraan untuk ikut kajian ya, itu baik ya. Itu perbuatan baik, tapi penghuni yang kita tidak tahu apakah dia termasuk, kita tidak bisa memvonis seseorang apakah seorang itu sebagai penghuni surga. Jadi semuanya sudah ditentukan, Pak. Ya. Maka ya setelah Rasulullah menyatakan demikian, maka Rasulullah itu membacakan sebuah ayat. Ayat ini adalah jawaban yang paling lebih tegas lagi ya. Apa ayat itu? Rasulullah kemudian membacakan ya ayat surat Al-Lail ya, ayat 5 ya sampai ayat 10 ya. Kita sering baca ya. Maka Rasulullah SAW membacakan surat Al-Lail ya, ayat 5. Beliau berkata atau beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra, pakai ain. Kalau pertama pakai ya, yang kedua pakai ain. Yusra dengan usra. Apa artinya ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 yang itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang suka memberi ya, orang yang a'ta, dia suka memberi ya. Memberi ini para ulama ya, ahli tafsir menyebutkan memberi itu ada 3 ya. Yang pertama dia memberi maknanya adalah memberi itu adalah sedekah, dia bersedekah ya, dia berinfak, itu namanya a'ta, memberi. Yang makna kedua adalah dia itu memberi ilmu, memberitahu orang, menasihati orang ya, mengajak orang untuk beriman kepada Allah ya, ini namanya memberi dalam rangka menasihati. Kemudian ya ada juga ya satu lagi maknanya adalah memberi di sini ya adalah memberi pertolongan ya. Ada orang yang kesulitan ya, misalkan dia berjalan sulit mau nyebrang, ditolongin, ataupun hal-hal yang menolong orang ya, itu namanya memberi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta, barang siapa, adapun orang yang suka memberi, wattaqa, dan dia orang yang suka bertakwa
Bertakwa itu dia takut jatuh dalam perbuatan dosa dan dia takut untuk meninggalkan hal-hal yang wajib. Dia takut kalau dirinya berada dalam posisi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertakwa. Ya, dia berusaha untuk menjadi orang baik, ya. Dia berusaha untuk melakukan segala amalan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, ya, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna itu artinya jannah, ya. Al-husna artinya surga, ya. Dia membenarkan adanya surga, dia membenarkan adanya balasan untuk berbuat baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang yang demikian, ya, orang yang suka memberi, ya, suka bertakwa dan dia membenarkan adanya surga, maka Allah mudahkan, Pak. Allah mudahkan masuk surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Maka, ya, aku akan mudahkan dia menuju kemudahan, yaitu kemudahan untuk masuk surga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila, barang siapa yang pelit, yang kikir, ya, dia tidak mau berinfak, dia tidak mau berzakat, ya, zakat yang wajib, ya, dia tidak mau keluarkan. Ya, misalkan dia punya harta melebihi harga nisab, ya, melebihi kadar, ya, nisab dikeluarkannya zakat, dia tidak berzakat. Ini namanya bakhil, ya. Dia tidak mau mengeluarkan harta yang wajib, ya, mengeluarkan harta yang wajib, bakhil. Wastaghna, kemudian dia merasa dirinya itu kaya, ya. Wastaghna, ataupun dia sombong, ya, dia merasa dirinya paling kaya, ya, tapi dia bakhil, ya. Fasanu ya wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan kemudian dia mendustakan adanya surga, ya. Dia nggak yakin ada surga, ya. Nggak usah beramal lah, ya, nggak usah bersedekah, nggak usah berbuat baik pada orang, ya. Maka Allah katakan di sini fasanu yassiruhu lil usra, maka orang tersebut, ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kesulitan, yaitu kepada neraka, ya. Dimudahkan untuk masuk neraka. Ya, kalau dia merasa mudah, ya, untuk berbuat baik, maka ini adalah ciri penghuni surga. Dan apabila dia, ya, merasa mudah untuk melakukan perbuatan dosa, ini adalah ciri orang-orang, ya, penghuni neraka. Sebaliknya, ya, kalau dia merasa sulit melakukan amalan-amalan surga, ya, melakukan amalan-amalan baik yang menjerumuskan dia ataupun yang menghantarkan dia ke dalam surga, dia, ya, kesulitan, ya. Ini juga, ya, termasuk, ya, ciri orang-orang penghuni neraka. Maksudnya kita berusaha untuk, ya, tidak merasa sulit, ya. Kalau dia biasanya kesulitan itu akan mudah kalau terbiasa, Pak. Iya nggak? Kita, ya, kalau belum pernah sholat malam sulit, Pak, maka perlu dilatih, ya nggak? Kita kalau tidak terbiasa bersedekah sulit, ya, perlu dilatih, ya, sedikit dulu, ya, 1000, ya. Makanya latih, Pak, sejak kecil, ya, anak-anak kita itu dilatih untuk bersedekah, ya. Anak-anak kita dilatih untuk bangun malam, anak-anak kita dilatih untuk saum sunnah, ya. Ya, itu awalnya sulit, ya. Tapi, ya, kesulitan itu akan mudah dengan terbiasa dan karena dia memiliki keimanan yang besar, ya. Tadi wasaddaqa bil husna, dia yakin bahwasanya ini dibalas oleh Allah, balasannya adalah surga, ya. Kemudian, ya, dia merasa sulit, ya, untuk melakukan perbuatan neraka, ya, ataupun kalau ada orang yang merasa dirinya sulit untuk melakukan perbuatan dosa, ya, ini juga termasuk penghuni surga, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan surga dan menjauhi kita dari amalan-amalan penghuni neraka. Kemudian bagaimana ciri-ciri, ya, ataupun perbuatan penduduk neraka? Al-Imam Al-Muzani, ya, di akhir pembahasannya mengatakan, ya, wa khalaqa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, wa khalaqahum uyunan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata-mata, ya.
Jadi Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan matanya ya. La yubsiruna biha ya, tapi penghuni neraka, nah ini ciri orang penghuni neraka, dia menggunakan matanya tapi bukan untuk perbuatan yang menuju ketaatan Allah. Ya, matanya tidak dibuat untuk mendengarkan melihat nasihat-nasihat ya dari Al-Qur'an, dari hadis ya, dia tidak baca ya, ataupun dia tidak suka membaca ya kalimat-kalimat yang baik ya, atau dia tidak suka melihat orang-orang yang berbuat baik ya untuk bisa dicontoh ya. Dia lebih banyak menggunakan matanya untuk berbuat dosa ya. Ini para penghuni neraka. Jadi hati-hati dengan mata ya. Mata kita apalagi zaman sekarang, Pak. Ya. Kemaksiatan itu bisa dilihat bukan hanya secara ya offline. Bisa dilihat secara online ataupun video-video yang sudah ya tersebar ya, yang dari YouTube ataupun dari medsos ya, itu keluar ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Para penghuni neraka itu ya adalah orang-orang yang tidak menjaga matanya ya dari hal-hal yang diharamkan Allah ya. Maka di sini Al-Imam Al-Muzani mengatakan ya, mereka matanya itu digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan Allah ya. Kemudian Al-Imam Al-Muzani juga mengatakan wa azanan, dan Allah menciptakan telinga-telinga mereka, tapi telinga mereka itu tidak digunakan untuk ya mendengar perintah Allah, mendengarkan Al-Qur'an ya, mendengarkan nasihat-nasihat baik ya. Dia tidak menggunakan itu. Mereka menutup telinga-telinga mereka. Ya, sebagaimana kaum Nuh ya. Kaum Nuh, ingat enggak bagaimana kaum Nuh ya? Mereka itu ya menutup telinga-telinga, bahkan bukan hanya dengan jari jemari mereka ya, tapi juga dengan ya bisyabim, asabi dengan nutupnya dengan apa? Dengan baju mereka ya. Baju mereka besar-besar ya, ditutup. Jadi kalau Nabi Nuh alaihissalam sedang sedang menasehati, itu ditutup telinganya. Nah, ini calon penghuni neraka. Maka ya, para penghuni neraka salah satu di antara banyaknya ciri adalah mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan kebaikan. Dengar azan ya, marah ya. Wah, ini sholat lagi, malam-malam juga azan gitu kan. Nah, jangan ya. Ini adalah ciri penghuni neraka. Ya. Kemudian wa quluban, dan Allah menciptakan hati-hati mereka, menciptakan hati-hati mereka yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah ya. Mereka ya hafal Al-Qur'an tapi dia tidak mentadaburinya. Ya, ataupun dia ya banyak baca ini baca itu tapi ya hatinya tidak membenarkannya. Ya, ini termasuk ciri penghuni neraka ya. Maka ya kita berusaha ya untuk menjadi penghuni surga dan menjauhi ya dari penghuni neraka, menjauhi dari amalan-amalan mereka ya. Yaitu kita berusaha menggunakan mata-mata kita untuk melihat hal-hal yang baik ya, bukan melihat hal-hal yang buruk yang dimurkai oleh Allah. Kemudian kita menggunakan telinga kita ya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan nasihat ya, mendengarkan lantunan Al-Qur'an ya, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah-ceramah. Banyak ceramah sekarang ya, bukan hanya secara offline, online juga ada, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa dengar ya, tapi ya telinga kita sekali lagi kita gunakan ya untuk mendengarkan ketaatan, untuk menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita juga kita gunakan ya untuk ya memahami, berusaha untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membenarkan apa yang sudah kita pahami. Ya, kita sudah tahu hukumnya salat ya. Salat hukumnya apa? Wajib. Ya, apa hukum sholat? Wajib ya.
Dia tahu tapi hatinya mengingkari. Maksudnya hatinya udah wajib ya, sekedar wajib tapi tidak ada pelaksanaannya karena hatinya tertutup dengan untuk dia bertindak ya, melakukan perbuatan sholat ya. Maka kita berusaha ya untuk terhindar dari hati-hati ya yang tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ya habis waktunya untuk tidak memahami Al-Qur'an. Kenapa? Karena kesehariannya mendengarkan hal-hal yang dilarang Allah. Mendengarkan musik ya contohnya ya, mendengarkan apa lagi? Ya mendengarkan gosip ya, gosip orang ya. Lebih banyak kita mendengarkan itu ya. Atau gibah ya, mendengarkan gibah. Kalau ada orang gibah kita nimbrung ya. Telinga kita habis waktu umur kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Apalagi ya sekarang ya, sekali lagi ya, teknologi sudah modern. Banyak hal-hal yang haram yang menggunakan mata, telinga, hati kita disuguhkan di situ, Pak. Ya, hati-hati. Kalau kita udah menjaga, hati-hati juga anak keturunan kita, istri-istri kita, anak-anak kita habis di HP ya. Berapa tanpa kita ingatkan, padahal kita tahu kalau kita ingatkan mungkin dia bisa menghindar. Sekali, 2 kali, 3 kali ya. Perlu ada ya tindakannya. Ya, baik itu untuk kita, untuk saudara kita, untuk anak-anak kita yang kita sayangi ya. Jangan sampai mereka akhirnya habis waktunya untuk mendengarkan, melihat, memahami hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha untuk itu. Ya, maka ya hendaklah kita semua ya untuk selalu banyak berdoa, Pak. Ya, dengan hadis ini ya, ini hadis tentang takdir. Kita sekali lagi diajak untuk apa? Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mentakdirkan penghuni surga dan penghuni neraka. Maka Rasulullah itu ya mengajarkan kita untuk banyak berdoa, Pak. Doa yang paling ya, jadi bahkan ya Anas bin Malik mengatakan doa ini ya yang diajarkan oleh Rasul, doa ini semua orang hafal, Pak. Dan di dalam Al-Qur'an juga ada. Apa itu doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, doa ini jangan disepelekan. Oh, ini doa gampang banget Ustaz gitu. Gampang tapi kita nggak pernah melakukan itu, Pak. Ya. Sedangkan kita tahu penghuni surga sudah ditentukan, penghuni neraka sudah ditentukan, tapi kita jarang baca doa itu, Pak. Baca doa itu setiap saat lagi diam ya, daripada mikirin yang lain ya, mendingan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bahkan doa ini dalam hadis Anas bin Malik ya, Anas bin Malik itu ketika dia banyak doa ya, Anas bin Malik rahimahullah, ketika dia banyak doa, dia selalu menyalipkan doa ini. Kenapa? Karena doa ini mewakili doa-doa yang banyak, Pak. Coba bayangin apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah. Ya, Rabbana atina, berikanlah kami fid dunya hasanah. Ya. Di dunia ini adalah kebaikan. Ya Allah, berikan kebaikan aku di dunia. Kalau aku hidup memang engkau takdirkan di dunia, jadikan dunia ini adalah perbuatan-perbuatan, semuanya perbuatan baik, semuanya adalah amalan-amalan menuju surga. Ada juga tafsirnya dalam kalimat hasanah. Hasanah ini adalah istri yang soleha, Pak. Istri yang soleha. Ada yang menafsirkan, sebagian ulama yang menafsirkan hasanah ini adalah istri soleha. Berikan aku istri yang soleha. Ya, maka perempuan harus berusaha untuk menjadi istri yang soleha. Laki-laki juga mencari istri yang soleha, karena ya mata'ud dunya ya mar'atun soleha ya. Jadi ya kenikmatan dunia itu ada pada istri yang soleha. Ya. Nah, maka di sini Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan aku kebaikan ya ketika aku di dunia. Ya, untuk dunia aku berikan kebaikan ya Allah. Kebaikan itu ketika dikatakan hasanatun, hasanah,
Hasanah itu kan nggak pakai alif lam ya dalam Al-Quran itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu kalau nggak ada alif lamnya dalam bahasa Arab ya, itu artinya hasanahnya umum Pak, banyak. Mau hasanah apa aja. Jadi minta kita segala sesuatu yang baik ya. Kalau dikasih anak, keturunan yang baik. Dikasih istri yang baik. Kalau kita sudah beristri dengan istri yang tidak baik, ya Allah hasanahkan dia, kan begitu ya nggak? Ya, sebaliknya istri juga punya suami ya, suaminya ya tidak baik. Kalau baca doa itu, mudah-mudahan Allah turunkan dia menjadi suami yang baik begitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian amalan perbuat sesuatu hal yang baik yang lainnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Dan juga di akhirat berikan aku yang baik ya, hasanah ya. Ini umum ya. Keumuman kebaikan itu ada pada surga ya. Dan surga itu bertingkat-tingkat Pak ya. Jadi minta yang paling hasanah gitu. Kalau berikan untuk akhiratku yang baik untukku gitu ya. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian kalimat terakhirnya adalah waqina azabannar. Ya Allah ya, lindungi aku, jauhi aku, ki waqina ya. Kalau bahasa Arab itu ki itu diambil dari kata waqayati. Fi'il amrnya ki ya, huruf qaf ya. Kita kalau belajar bahasa Arab itu indah sekali bahasa Arab. Satu huruf dikasih kasroh aja itu artinya lindungi kami. Waqi ya, waqina ya. Dan ya Allah, Rabbana waqina azabannar, dan lindungi kami ya, pelihara kami, jauhi kami dari azabannar, dari azab api neraka. Ya Allah, lindungi aku ketika aku di dunia, lindungi aku dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada neraka. Ketika aku sudah di akhirat, lindungi aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah di akhirat, kalau seorang sudah divonis masuk neraka Pak ya, itu tidak ada cara lain kecuali minta syafaat. Kecuali minta syafaat kepada ya Allah ya. Kalau tidak kepada Allah ya, kita syafaat minta kepada Rasulullah ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak ya, kalau kita ingin meyakinkan diri ya, kita nanti di akhirat ya dilindungi dari neraka, dilindungi dari vonis neraka, maka banyak ya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita banyak baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya, untuk mendapatkan syafaat. Tapi ya kita tidak mau kalau kita itu divonis ya masuk neraka ketika di akhirat. Karena kalau dari akhirat itu setelah ditimbang ya, setelah di mizan, melewati mizan, timbangan ketahuan, oh kita nih termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Kalau kita termasuk penghuni neraka ya itu repot Pak. Maka apa? Tidak ada cara lain ya kecuali kalau di akhirat itu dia minta syafaat. Maka syafaat itu ya adalah amalan-amalan ya, nanti amalan-amalannya supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Banyak kita melakukan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya adalah ya ketika ya di hari Jumat ya, banyak bersalawat ketika di hari Jumat ya, agar kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Maka doa tadi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, harus dirutinkan oleh kita sebagai kaum muslim. Ini doa, kalau bahasa Indonesia doa sapu jagat ya. Kesemuanya udah ya. Kalau misalkan kita banyak doa, ini doa sudah mewakili semua doa. Ya, apalagi kalau tadi Rasulullah sudah mengatakan ya bahwasanya penghuni surga sudah ditentukan, penghuni neraka sudah ditentukan. Kita meyakinkan diri, berusaha bagaimana kita bisa masuk surga. Banyak doa ini, mudah-mudahan amalan-amalan kita dipermudah untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, dan ya kita dipermudah untuk ya hal-hal yang
sulit bagi kita dalam hal-hal ibadah ya. Dan Allah ya menghindari kita dari perbuatan-perbuatan amalan-amalan penghuni neraka ya. Sampai di sini kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan, ada yang mau disampaikan barangkali. Saya kasih 5 menit lah kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Udah mau hujan juga, silakan. Ada yang mungkin rumahnya jauh ya. Tidak ada? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang muslim tidak meyakini yang keimanan itu yang 6, atau dihukumi kafir atau kurang imannya, kurang sempurna dihukuminya. Kalau dia tidak mengimani ya? Dari salah satu 6 rukun iman itu. Baik. Ya, rukun iman ya, rukun iman ya, namanya juga rukun ya, arkanul iman. Kalau rukun itu kan berarti seperti tiang. Kalau tiang satu rusak ya ataupun hancur, maka akan roboh begitu. Jadi pilar-pilar iman itu ya. Jadi rukun iman ada 6 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang tidak beriman di salah satu di antara ya rukun iman tersebut ya, maka kufur Pak. Karena yang namanya iman itu harus tegak dengan 6 itu ya. Maka iman lawannya apa? Kufur ya. Orangnya kafir. Makanya Al-Imam Al-Muzani ya, dalam kitab ini dia lebih banyak ya, selain iman terhadap yang 5, yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada ya kitab, kepada Rasul ya, iman kepada akhirat. Ini ada satu ya, ada satu iman yang terakhir ya. Ini yang selalu kemarin kita belajar takdir ya. Sekarang juga berkaitan dengan takdir. Diulang-ulang ya. Barangkali beliau teringat ya dengan hadis ya, Rasulullah SAW mengulang-ulang ya kedua kali sampai 2 kali. Kalau sekali itu udah cukup ya. Beriman kita, Rasulullah menasihati untuk beriman kepada takdir, itu cukup sekali. Tapi mungkin ada orang yang masih belum beriman kepada yang rukun ke-6 ini. Ya, bahkan ada aliran ya kan, aliran yang tadi saya bilang Qadariyah itu ya. Jadi pendiri Qadariyah ya, pentolannya Qadariyah itu bukan orang biasa Pak. Ya, bukan orang biasa. Dia orang yang hafal Quran ya, ahli ilmu. Ya, tapi dia tidak benar dalam keimanan terhadap ya, rukun yang ke-6 yaitu kepada takdir Allah. Dia mengatakan dalam Qadariyah mereka semuanya mengingkari adanya takdir Allah. Ini bahaya Pak. Ya, bahaya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya 6 semuanya harus tegak. Kita berusaha ada di 6 rukun ini. Ya, kalau kita lemah ya tergantung keimanan itu, al-imanu yazid wa yankus. Imannya yazid wa yankus. Mengingkari iman itu ya, kalau dia sudah mengingkari, benar-benar mengingkari, oh tidak ada ya. Tidak ada takdir. Wah, ini berarti kufur ya. Kufur, dia masuknya kepada kekufuran. Tapi kalau dia tidak tahu ya, dia tidak tahu terhadap ya beriman kepada takdir Allah, maka dia belajar ya kan, kita belajar takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk mengimani adanya takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Ya, maka kita berusaha untuk belajar ya, belajar. Makanya di sini Al-Imam Al-Muzani mengulang ya supaya kita berada di atas keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melalaikan takdir ini. Ya, banyak orang yang melalaikan. Ya karena tadi ada sosok yang itu juga enggak apa-apa kok ya. Padahal memang dia ulama ya. Tapi salah ya dalam
hal iman. Ya, makanya tadi dosa itu ada yang mengekalkan, ya, ada yang tidak mengekalkan. Yang mengekalkan itu adalah hal-hal yang ya ada pada dirinya kekufuran. Salah satunya adalah dia tidak beriman kepada salah satu di antara rukun yang 6. Ya, maka ya kita berusaha untuk jauh dari orang-orang yang mengingkari salah satu bahkan ya dari 6 rukun iman. Baik, ya, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.